Alkisah di sebuah desa yang tenang di tepian Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, hiduplah sepasang suami istri yang dikenal oleh warga karena kasih sayang mereka yang mendalam. Desa itu dikelilingi hutan hijau dan aliran sungai yang jernih, menjadi saksi bisu kehidupan bahagia keluarga kecil itu. Sang suami adalah seorang penebang kayu, sementara istrinya merawat rumah dan menyiapkan segala kebutuhan keluarga dengan penuh cinta. Pasangan itu dikaruniai 2 orang anak, seorang anak laki-laki yang pemberani dan seorang anak perempuan yang manis dan penyayang. Mereka tumbuh dalam kasih sayang orang tuanya, bermain di pinggiran sungai, memancing, dan membantu ibu mereka menyiapkan makanan di dapur. Hidup mereka tampak begitu sempurna, sederhana namun penuh kebahagiaan yang tak ternilai. Namun, langit tak selamanya cerah. Pada suatu musim penghujan, sang ibu jatuh sakit. Mulanya hanya demam ringan, tapi tubuhnya semakin lemah dari hari ke hari. Sang suami telah berusaha membawa istrinya ke tabib desa, bahkan mengorbankan sebagian hasil ladang untuk membeli obat-obatan. Namun, segala usaha itu tak mampu mengalahkan takdir. Sang ibu akhirnya menghembuskan napas terakhir di pelukan suaminya, diiringi isak tangis kedua anak mereka yang tak mengerti mengapa dunia tiba-tiba menjadi begitu sepi. Sejak kepergian sang ibu, suasana rumah berubah drastis. Sang ayah yang biasanya tegar dan penuh semangat kini tampak hancur. Ia sering terlihat duduk diam memandangi sungai, matanya kosong, dan tubuhnya semakin kurus. Rumah yang dulu bersih dan hangat kini dipenuhi debu dan rumput liar mulai merayap ke halaman. Ladang dibiarkan terbengkalai, dan persediaan kayu bakar hampir habis. Bahkan anak-anaknya, yang masih kecil, harus mengurus diri mereka sendiri, menyuapi satu sama lain dengan bahan makanan seadanya. Anak-anak itu sering memanggil ayahnya sambil menangis, meminta untuk dibacakan cerita sebelum tidur seperti dulu, atau sekadar ingin dipeluk karena takut akan mimpi buruk. Namun ayah hanya diam, seakan tak lagi bisa mendengar suara mereka. Ia terlalu larut dalam duka, kehilangan semangat hidupnya yang telah terkubur bersama istri tercinta. Hari-hari mereka berlalu dalam kesunyian yang menyakitkan, dan tak seorang pun di desa tahu bagaimana caranya mengembalikan semangat pria yang dulu dikenal paling ramah itu. Musim panen pun tiba. Seperti tradisi setiap tahun, warga desa mengadakan pesta panen sebagai bentuk rasa syukur. Mereka memasak makanan bersama, menghias halaman rumah, dan menggelar pertunjukan kesenian rakyat di lapangan tengah desa. Meski suasana meriah, rumah sang ayah tetap sunyi. Anak-anak hanya bisa mengintip dari jendela, melihat warga tertawa dan menari, sementara ayah tetap duduk di sudut rumah, termenung memeluk kain peninggalan istrinya. Melihat kondisi itu, beberapa teman lama ayah mencoba menghiburnya. Mereka mengajaknya keluar, sekadar menonton pertunjukan kesenian agar pikirannya sedikit teralihkan. Awalnya ayah menolak, tapi setelah didesak, ia akhirnya mengikuti ajakan itu. Malam itu, di tengah lampu obor dan suara gamelan yang mengalun pelan, ayah duduk di antara keramaian, matanya kosong. Namun segalanya berubah saat muncul seorang penari dengan gerakan yang begitu lembut dan wajah secantik rembulan. Sang penari tampil dengan selendang merah yang berayun mengikuti gerak tubuhnya. Setiap langkahnya seperti menari di atas air, lembut dan memukau. Ayah, yang selama ini hidup dalam kehampaan, tiba-tiba merasa jantungnya berdetak kembali. Matanya terpaku, tak berkedip sedikit pun. Malam itu, ayah kembali ke rumah dengan wajah yang berbeda. Untuk pertama kalinya sejak kematian istrinya, ada secercah cahaya di matanya. Sejak malam itu, ayah terus datang ke pertunjukan kesenian setiap malam, duduk di tempat yang sama, menunggu kehadiran sang penari. Ia mulai memperhatikan penampilannya, menyisir rambut, mengenakan pakaian terbaiknya, dan merapikan janggut yang selama ini dibiarkan tumbuh liar. Anak-anaknya heran, tapi juga sedikit senang melihat ayah mereka mulai berubah. Mereka tak tahu bahwa perubahan itu bukan karena mereka, melainkan karena sosok asing yang belum pernah mereka temui.
Pada malam ketujuh, ayah akhirnya memberanikan diri untuk mendekati sang penari. Ia memperkenalkan diri dengan suara gugup, sementara sang perempuan tersenyum lembut. Obrolan mereka ternyata mengalir lancar. Sang penari pun menunjukkan ketertarikan yang sama. Malam-malam selanjutnya diisi dengan percakapan yang lebih dalam, tawa kecil, dan tatapan mata yang menyimpan harapan baru. Ayah pun semakin larut dalam pesona sang penari, tanpa menyadari bahwa dirinya perlahan menjauh dari dunia anak-anaknya. Tak butuh waktu lama hingga ayah benar-benar jatuh cinta pada sang penari. Baginya, perempuan itu adalah cahaya yang datang setelah masa-masa gelap. Tanpa banyak pertimbangan, ayah melamar sang penari dan mengajaknya menikah. Anak-anak tidak diajak berdiskusi, bahkan tidak diberi penjelasan apapun. Mereka hanya tahu suatu pagi rumah sudah dipenuhi tamu, dan ayah berdiri di samping seorang perempuan asing dengan senyum yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Setelah pernikahan itu, ayah terlihat kembali bersemangat. Ia mulai bekerja keras seperti dulu, mengurus ladang, mencari kayu, bahkan sering membawa makanan enak pulang ke rumah. Namun, anak-anak merasakan perubahan yang berbeda. Meski rumah lebih rapi dan makanan lebih banyak, kasih sayang yang dulu mereka rasakan kini tak lagi terasa. Sang ibu tiri, meski tersenyum di depan ayah, bersikap dingin dan sering bersuara tajam saat hanya berdua dengan anak-anak. Hari demi hari, sikap ibu tiri semakin mencurigakan. Ia mulai memberikan tugas-tugas berat kepada anak-anak. Suatu pagi, ia menyuruh mereka masuk ke hutan untuk mencari kayu bakar. Jumlahnya tak main-main, 1 keranjang penuh. Lebih buruk lagi, mereka tidak diberi sarapan, dan diancam tidak boleh pulang jika belum membawa kayu sesuai permintaan. Ayah tak berkata apa-apa saat mendengar itu, seolah tak mendengar, atau mungkin memilih diam. Anak-anak itu, yang masih kecil dan belum terbiasa bekerja di hutan, memaksakan diri berjalan jauh hingga kaki mereka lecet dan tangan mereka memerah. Tapi mereka tetap berusaha, berharap bisa membuat ayah bangga. Saat pulang menjelang malam, tubuh mereka lelah, kotor, dan lapar. Namun sesampainya di rumah, yang mereka terima hanyalah makanan sisa yang nyaris basi. Sang ibu tiri menyeringai, sementara ayah tak berada di rumah malam itu. Keesokan harinya, perintah ibu tiri semakin tak masuk akal. Ia meminta kayu bakar 2 kali lipat lebih banyak dari kemarin. Anak-anak mulai gemetar ketakutan, bukan karena kayunya, tapi karena rasa lapar yang tak pernah dituntaskan. Meski begitu, mereka tetap menuruti, berangkat lagi ke hutan tanpa sarapan. Hari itu, matahari terasa lebih terik, perut mereka kosong, dan kaki mereka mulai gemetar. Tapi ketakutan akan kemarahan ibu tiri lebih besar dari rasa sakit di tubuh mereka. Hari mulai gelap saat anak-anak baru berhasil mengumpulkan 1 keranjang penuh kayu bakar. Mereka tahu itu belum cukup untuk memenuhi permintaan ibu tiri. Namun, tubuh mereka tak sanggup lagi bergerak. Rasa lapar telah berubah menjadi pusing dan mual. Kaki terasa berat, mata berkunang-kunang. Takut akan dimarahi jika pulang tanpa hasil, mereka pun memutuskan untuk bermalam di hutan. Mereka meringkuk di bawah pohon besar, berpelukan untuk mengusir dingin malam, sambil menahan perut yang keroncongan. Keesokan paginya, mereka terbangun dengan tubuh lemas, namun tetap berusaha melanjutkan tugas. Meski kepala terasa berat, mereka tetap mengumpulkan kayu sedikit demi sedikit. Namun, menjelang siang, tubuh mereka tak lagi kuat menahan lapar. Pandangan mulai kabur, dan akhirnya keduanya roboh, jatuh pingsan di tengah tumpukan ranting dan dedaunan hutan. Ketika sadar, mereka terkejut mendapati diri mereka berada di bawah pohon rindang di tempat yang asing. Sekeliling mereka tampak seperti surga kecil yang tersembunyi, tanahnya lembut, angin bertiup sejuk, dan di sekitar mereka tumbuh pohon-pohon buah dengan buah yang ranum dan berwarna-warni. Tanpa pikir panjang, mereka memetik dan memakan buah-buahan itu dengan lahap. Setelah hari-hari penuh lapar, ini adalah kenikmatan yang seolah tak nyata. Setelah kenyang dan tubuh terasa lebih segar,
mereka kembali mengumpulkan kayu bakar. Meski tubuh masih terasa letih, tekad mereka untuk pulang dengan hasil memaksa kaki untuk tetap melangkah. Mereka tak ingin dimarahi lagi, dan diam-diam masih berharap akan mendapat pelukan hangat dari ayah jika mereka pulang dengan membawa kayu bakar yang cukup. Menjelang sore, mereka akhirnya tiba di rumah sambil menyeret 2 keranjang kayu yang nyaris lebih besar dari tubuh mereka. Namun, yang mereka temui bukanlah kelegaan, melainkan keterkejutan yang menggunjang. Rumah mereka kosong, tak ada ayah, tak ada ibu tiri. Pintu terbuka lebar, dan sebagian besar barang dalam rumah telah lenyap. Peralatan masak, tikar tidur, bahkan pakaian yang tergantung di belakang rumah pun sudah tak ada. Rumah itu seolah ditinggalkan dalam keadaan terburu-buru, sepi seperti tak pernah dihuni. Anak-anak berdiri terpaku di depan rumah yang kini tak lagi terasa seperti rumah. Mereka saling menatap, bingung dan takut. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata mereka. Setelah semua usaha yang mereka lakukan demi menyenangkan ayah, kini mereka malah ditinggalkan begitu saja. "Apa kita dibuang?" bisik si adik dengan suara bergetar. Sang kakak hanya bisa menggeleng pelan, menahan tangisnya agar adiknya tidak semakin sedih. Setelah lama duduk termenung di teras rumah yang kosong, mereka berdua akhirnya mengambil keputusan. Mereka akan menjual kayu bakar yang telah susah payah mereka kumpulkan kepada para tetangga. Dengan uang hasil penjualan itu, mereka berharap bisa membeli sedikit bekal dan memulai perjalanan untuk mencari ayah dan ibu tiri mereka. Meski perih, mereka tetap meyakini bahwa ayah mereka mungkin tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Selama 2 hari 2 malam mereka berjalan menyusuri jalan setapak, bertanya pada warga desa lain yang mereka lewati, namun tak ada yang melihat kemana perginya kedua orang tua mereka. Mereka hanya membawa bekal seadanya dan saling bergantian menggendong satu sama lain saat salah satunya mulai kelelahan. Di hari ketiga, mereka tiba di tepian Sungai Mahakam, di sebuah wilayah yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Di antara pepohonan dan semak-semak, mereka melihat sebuah rumah kecil berdiri menghadap langsung ke sungai. Jemuran tampak tergantung di depan rumah, dan salah satu pakaian yang tertiup angin terlihat sangat familiar. Itu adalah baju yang biasa dikenakan ayah. Dengan penuh harap, mereka berlari mendekat dan mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Mereka mendorong daun pintu yang tidak dikunci dan masuk perlahan. Di dalam rumah sunyi itu, aroma masakan tercium begitu kuat. Bau bubur yang sedang dimasak menyambut hidung mereka dan membuat perut mereka langsung berbunyi nyaring. Di dapur, mereka menemukan sebuah kuali besar berisi bubur yang masih mendidih di atas tungku. Tanpa berpikir panjang, dan karena lapar yang amat sangat, keduanya langsung mengambil sendok dan menyantap bubur panas itu dengan rakus hingga tak bersisa. Tak lama setelah bubur itu habis, tubuh mereka mulai merasakan sesuatu yang aneh. Kulit mereka memanas, seperti terbakar dari dalam. Nafas menjadi berat, dan keringat mengalir deras meski udara di sekitar sejuk. Mereka mencoba duduk, tapi kepala terasa berputar. Kakak menggenggam tangan adiknya yang juga mulai gemetar. Panik mulai menyelimuti keduanya. Mereka mencoba minum dari kendi di dapur, tapi rasa panas dalam tubuh tak juga mereda. Dalam kepanikan, mereka menyiramkan air ke tubuh mereka, berharap panas itu menghilang. Namun, justru semakin lama tubuh mereka terasa seperti mendidih. Rasa panas itu menusuk hingga ke tulang. Dengan sisa tenaga, mereka keluar dari rumah, menyeret tubuh mereka yang mulai lemah, dan berlari menuju Sungai Mahakam yang mengalir tak jauh dari rumah. Tanpa ragu, mereka melompat ke sungai dan membenamkan tubuh mereka ke dalam air. Air sungai yang dingin memberi kelegaan sesaat. Namun saat mereka membuka mata di bawah air, pandangan mereka tak lagi sama. Tangan mereka berubah menjadi sirip, tubuh mereka memanjang dan melengkung seperti makhluk air. Mereka saling menatap, sama-sama kaget, namun tak mampu berkata apa-apa. Perubahan itu berlangsung cepat dan tak bisa dihentikan. Sementara itu, ayah dan ibu tiri baru tiba di rumah.
Mereka terkejut melihat pintu rumah terbuka dan keadaan dapur yang berantakan. Kuali kosong, sendok tercecer, dan di sudut dapur terlihat pakaian serta barang-barang kecil milik anak-anak. Ayah memungut salah satu kain kecil yang dikenali sebagai milik putrinya. Jantungnya berdegup keras. Ia menyadari bahwa anak-anaknya datang mencari mereka. Dengan langkah tergesa, ayah berlari keluar menuju tepi sungai. Ia menatap permukaan air dengan mata berkaca-kaca, memanggil nama anak-anaknya. Tiba-tiba, dua makhluk muncul dari dalam air, makhluk menyerupai ikan dengan wajah mirip manusia. Keduanya berenang memutar-mutar, menyemburkan air ke udara, seolah menyapa. Ayah tersentak, hatinya merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dua makhluk itu adalah anak-anaknya. Ayah terdiam, tak sanggup berkata apa-apa. Kedua makhluk itu berenang mendekatinya, lalu berputar di permukaan air seperti sedang bermain. Meskipun tubuh mereka telah berubah, mata mereka masih sama. Mata yang dulu menatapnya dengan penuh cinta, kini memandangnya dengan sedih namun penuh pengertian. Ayah menangis. Ia memanggil nama mereka berulang kali, berharap anak-anaknya bisa menjawab, bisa kembali. Tapi hanya suara gemericik air yang terdengar. Tiba-tiba, ayah teringat pada satu sosok ibu tiri. Dengan perasaan berkecamuk, ia berlari kembali ke rumah. Ia mencari ke seluruh penjuru, memanggil, membuka pintu kamar, memeriksa halaman belakang, namun ibu tiri tak ditemukan. Semua barang miliknya juga hilang, seolah ia tak pernah ada. Tak ada jejak kaki, tak ada suara, tak ada tanda-tanda kemana ia pergi. Seolah wanita itu hanyalah bayangan yang datang lalu menghilang begitu saja. Ayah mulai menghubungkan semuanya. Ia sadar bahwa selama ini terlalu mudah percaya pada perempuan asing itu. Ia membiarkan dirinya terbuai, terlalu larut dalam kesedihan hingga lupa pada kewajiban sebagai ayah. Ia mengabaikan tangisan anak-anaknya, tidak mendengar suara hati mereka. Dan ketika ia mulai bangkit, ia justru berpaling pada sosok yang membawanya menjauh dari keluarga yang seharusnya ia lindungi. Dengan langkah gontai, ayah kembali ke tepi sungai. Ia bersimpuh di sana, memandang dua makhluk yang masih berenang tenang di kejauhan. Kali ini mereka tak mendekat, hanya melihat dari jauh, seolah menjaga jarak. Ayah memanggil mereka dengan suara lirih, meminta maaf atas semua kesalahan, atas semua luka yang tak bisa dihapus. Air mata mengalir tak henti, jatuh ke permukaan sungai, menyatu dengan alirannya. Warga desa yang mendengar tangis ayah mulai berdatangan. Mereka pun melihat dua makhluk aneh itu di sungai. Saat ayah menceritakan segalanya, warga terdiam dalam haru. Mereka menyadari bahwa dua makhluk itu bukan sembarang makhluk air. Sejak hari itu, mereka memberi nama Pesut Mahakam kepada dua makhluk tersebut. Ikan yang menyerupai manusia, diyakini berasal dari kisah dua anak yang berubah karena cinta dan duka yang tak tersampaikan. Seiring berjalannya waktu, dua makhluk itu tetap tinggal di Sungai Mahakam. Mereka muncul hanya sesekali, terutama ketika senja datang dan sungai memantulkan cahaya keemasan. Penduduk desa percaya, itu adalah saat di mana anak-anak tersebut ingin menunjukkan bahwa mereka masih ada, bahwa cinta mereka kepada ayah belum benar-benar padam. Ayah, yang kini tinggal sendiri di rumah kecil dekat sungai, setiap hari duduk di tepi air, berbicara pada ombak, berharap dua anaknya mendengar. Ia tak pernah menikah lagi, tak pernah meninggalkan tempat itu. Hidupnya ia habiskan untuk merawat sungai, menjaga kebersihannya, dan menceritakan kisah anak-anaknya pada siapapun yang datang. Kadang, anak-anak desa duduk di sekelilingnya mendengarkan cerita itu. Di akhir cerita, mata ayah selalu berkaca-kaca, namun ia tetap tersenyum, senyum yang penuh penyesalan sekaligus harapan, bahwa suatu hari kelak, ia bisa bertemu anak-anaknya dalam bentuk yang utuh kembali. Legenda itu menyebar dari desa ke desa, dari generasi ke generasi. Warga Kalimantan Timur pun mulai mengenal Pesut Mahakam bukan hanya sebagai hewan sungai yang langka, tapi juga sebagai simbol dari cinta, kehilangan, dan penyesalan.
Mereka mempercayai bahwa pesut itu dulunya adalah anak-anak yang tabah dan penuh kasih, namun berubah karena ketidakadilan dan pengkhianatan dari orang yang seharusnya paling mencintai mereka. Hingga hari ini, pesut Mahakam tetap dijaga dan dihormati. Ia menjadi simbol penting tentang bagaimana manusia harus menjaga hati dan keluarganya, tentang bagaimana luka batin jauh lebih dalam dari sekadar rasa lapar, dan bahwa cinta anak tak pernah benar-benar hilang, meski dalam rupa yang berbeda. Mereka yang mengunjungi Sungai Mahakam pun sering meletakkan bunga di tepinya, sebagai bentuk penghormatan atas kisah dua anak yang terlupakan namun tetap setia. Sampai di sini dulu cerita legenda pesut Mahakam dari Kalimantan Timur. Jangan biarkan luka dalam dirimu mengubur cinta yang telah kau tanam sendiri. Kehilangan adalah bagian dari hidup, namun jangan sampai ia membuatmu kehilangan dirimu sendiri, apalagi orang-orang yang masih mencintaimu. Dengarkan mereka, perhatikan mereka, dan jangan sampai penyesalan datang saat semuanya telah terlambat. Karena kadang, cinta yang tak sempat terbalas akan berubah menjadi legenda yang abadi. Lihat cerita menarik dan seru lainnya hanya di Sepenggal Cerita. Sampai jumpa.